Film 9, Mengapa Anjing Tidak Pernah Mengkhawatirkan Hari Esok? Rahasia yang membuat anjing bisa tidur nyenyak setiap malam. Bab 1. Anjing Anda tidak tahu apa yang akan dibawa hari esok, dan entah mengapa itu terasa indah. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa hal pertama yang Anda pikirkan pagi ini? Apakah tentang sarapan, atau tentang hari esok? Mungkin, Anda sudah memikirkan tentang pekerjaan, tagihan, tenggat waktu, janji temu dokter, atau sebuah email, pesan yang lupa Anda balas, atau percakapan yang bahkan belum terjadi. Manusia itu luar biasa. Kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum ada. Belum saatnya. Sekarang, lihatlah anjing Anda. Ia sedang meregangkan tubuh, menguap, dan berjalan menuju dapur. Seolah-olah hari ini akan menjadi hari terindah yang pernah diciptakan. Karena sejauh yang anjing Anda tahu, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Bayangkan menjelaskan tentang Senin pagi kepada seekor anjing. Dengar, kawan, aku stres karena ada rapat pukul 3. Anjing Anda mungkin akan memiringkan kepalanya. Apa itu pukul 30 dan mengapa kau memberinya begitu banyak kekuatan? Anjing tidak membagi hidup menjadi minggu depan, bulan depan, atau masa pensiun. Hidup dimulai pada saat mereka membuka mata, dan entah bagaimana hal itu mengubah segalanya. Para ilmuwan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mempelajari bagaimana anjing memandang waktu. Anjing tentu memahami rutinitas. Mereka tahu kapan waktunya sarapan, kapan waktunya jalan-jalan, dan kapan biasanya Anda pulang. Namun, sangat sedikit bukti bahwa anjing melakukan perjalanan mental ke masa depan yang jauh. Seperti yang dilakukan manusia, mereka tidak berbaring terjaga, bertanya-tanya bagaimana jika hari Sabtu nanti hujan. Mereka tidak menatap keluar jendela sembari berpikir, aku harap tahun depan akan lebih baik. Sebaliknya, perhatian mereka tetap tertuju pada saat ini. Saat yang sedang mereka jalani. Ada satu hal yang lucu. Pernahkah Anda mengambil tali anjing Anda hanya untuk segera memindahkannya? Anjing Anda seketika menjadi makhluk paling bahagia di bumi. Ekor berkibas kencang, tubuh melompat-lompat, mata berbinar, siap untuk berpetualang. Lalu, Anda diam-diam menggantung kembali tali itu di tempat lain. Anjing Anda terdiam kaku. Tunggu, bukan itu rencana hari ini. Selama kurang lebih 3 detik, anjing Anda menatap dalam, dengan rasa kecewa. Lalu, seseorang menjatuhkan keripik kentang. Hidup pun terasa indah kembali. Manusia mungkin masih akan mengeluhkan rencana jalan-jalan yang batal hingga besok pagi. Anjing pulih dengan cepat. Salah satu alasan mengapa anjing bisa pulih begitu cepat adalah karena mereka tidak terus membebani hari esok dengan kekecewaan hari ini. Manusia seringkali melakukannya. Satu rapat yang buruk bisa merusak suasana sepanjang minggu. Satu kesalahan menjadi sebuah identitas buruk seutuhnya. Satu penolakan menjadi prediksi masa depan yang penuh kegagalan. Anjing tidak mengarang cerita semacam itu. Momen buruk seringkali hanyalah sekadar momen buruk. Pikirkan tentang badai petir. Banyak anjing tidak menyukainya. Mulai dari suara yang menggelegar, cahaya yang berkilat-kilat, hingga tekanan udara yang aneh. Badai mungkin terasa menakutkan. Namun perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Hujan reda, matahari kembali bersinar. Seseorang mengambil tali pengikat, dan seketika kehidupan dimulai. Kembali, anjing Anda tidak akan duduk di bawah meja sambil bertanya-tanya, bagaimana jika badai datang lagi Selasa depan? Bahaya telah berlalu, maka rasa takutnya pun sirna. Kemampuan itu sungguh luar biasa. Jangan salah paham dengan anjing. Tentu mereka punya ingatan. Ingatlah, seekor anjing bisa mengingat di mana camilan disembunyikan. Rute menuju taman favoritnya. Bahkan tempat parkir klinik dokter hewan, terkadang dengan ketepatan yang mencurigakan. Daya ingat bukanlah masalahnya. Perbedaannya adalah ini. Anjing menggunakan ingatan untuk menjalani hari ini. Manusia sering menggunakan ingatan untuk mencemaskan esok hari. Inilah salah satu momen favorit saya untuk disaksikan. Lemparkan bola tenis, anjing Anda berlari, tapi meleset sama sekali. Bolanya memantul ke balik pohon. Selama sekejap, anjing Anda tampak terkejut. Ia mulai mencari dengan penuh semangat. Tanpa rasa malu, tanpa suara batin. Yang berkata, aku selalu mengacaukan ini. Hanya ada, kemana perginya bola itu? Bayangkan jika manusia menyikapi kesalahan dengan cara seperti itu, hidup akan terasa sangat berbeda. Mungkin saja. Alasan anjing tampak begitu ceria bukan karena hidup mereka lebih mudah. Tetapi karena mereka tidak menghabiskan energi hari ini untuk hidup dalam ketakutan akan hari esok. Namun, ada sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Jika anjing tidak mencemaskan hari esok, mengapa mereka begitu mempercayai hari esok? Begitu sepenuhnya,
Mengapa mereka tidur setiap malam dengan keyakinan bahwa pagi hari akan baik-baik saja? Jawabannya mungkin sangat berkaitan dengan Anda. Bab 2. Anjing Anda percaya hari esok akan dimulai bersama Anda. Malam ini, sebelum Anda pergi tidur, perhatikanlah anjing Anda. Bukan saat ia sedang bermain, atau saat ia sedang makan. Perhatikan apa yang terjadi saat suasana rumah menjadi sunyi. Lampu-lampu padam. Suara televisi memudar dalam keheningan. Dunia terasa melambat. Anjing Anda berputar sekali, mungkin 2 kali. Lalu berbaring dengan tenang. Ia menghela napas, memejamkan mata, dan jatuh terlelap. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Karena tidur adalah sebuah bentuk kepercayaan. Bukan hanya percaya pada saat ini, tetapi juga percaya pada momen berikutnya. Setiap malam, anjing Anda yakin dalam diam bahwa pagi akan datang. Bahwa sarapan akan selalu ada. Bahwa langkah kaki yang tak asing akan kembali. Bahwa hidup akan terus berlanjut. Bukan karena ia memahami konsep jamuan teh esok hari. Tapi karena ia mempercayai orang-orang yang selalu menghadirkan hari esok bagi mereka. Inilah sebuah hal yang indah. Anak anjing tidak tahu apa itu pagi. Pada malam pertama di rumah yang baru, banyak anak anjing yang merengek. Semuanya berbau asing. Induk mereka tidak ada di sana. Saudara-saudara mereka pun tidak ada. Semuanya terasa membingungkan. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malam demi malam, seseorang datang. Seseorang menenangkan mereka. Seseorang memberi mereka makan. Maka Mione berbicara dengan lembut. Seseorang menjadi sosok yang bisa diandalkan. Perlahan, rasa takut berubah menjadi harapan. Berubah menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan berubah menjadi ketenangan. Para ilmuwan menyebut proses ini sebagai pembentukan kelekatan aman, secure attachment. Anjing mulai belajar bahwa satu manusia tertentu membuat dunia ini masuk akal bagi mereka. Saat mereka lapar, makanan tersedia. Saat mereka ketakutan, kenyamanan hadir. Saat mereka bimbang, tuntunan pun datang. Pengalaman berulang itu menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar kebiasaan. Ia menciptakan keyakinan. Ada sebuah pemikiran yang menarik. Bayangkan jika anjing Anda memiliki buku agenda. Senin, sarapan. Selasa, sarapan. Rabu, sarapan. Kamis, mungkin sarapan. Jumat, sudah pasti sarapan. Sabtu, sarapan. Dilanjutkan dengan jalan-jalan jauh yang mencurigakan. Anjing tidak memiliki kalender. Namun entah mengapa optimisme mereka tetap tak tergoyahkan. Sekarang, bayangkan hal lainnya. Anda pulang ke rumah suatu malam dalam keadaan sangat lelah. Pekerjaan terasa sangat berat. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Anda pun sudah mencemaskan hari esok. Bahkan sebelum Anda sempat duduk, seseorang berlari ke arah Anda seolah-olah Anda baru saja kembali setelah menyelamatkan dunia. Bukan karena hari ini sempurna, tetapi karena Anda sudah di rumah. Anjing tidak menyapa versi diri Anda yang terjebak dalam kekhawatiran. Mereka menyapa sosok yang sedang berdiri tepat di hadapan mereka. Mungkin itulah alasan mengapa pulang ke rumah terasa begitu menenangkan. Inilah sesuatu yang sering diamati oleh para peneliti. Ketika anjing merasa aman, mereka jadi lebih berani untuk menjelajah, lebih bersemangat memecahkan masalah, dan lebih terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan baru. Rasa aman menciptakan rasa ingin tahu. Manusia pun tidak jauh berbeda. Ketika kita merasa aman secara emosional, kita pun menjadi lebih berani. Mungkin keberanian bukanlah tentang tidak adanya rasa takut. Mungkin, itu karena rasa tahu bahwa seseorang akan ada di sana saat kau kembali. Kenanglah kembali masa kecilmu. Mungkin ada satu sosok yang membuat segalanya terasa baik-baik saja. Orang tua, kakek atau nenek, seorang guru, seseorang yang kehadirannya seolah berbisik. Kau akan baik-baik saja. Bagi banyak anjing, sosok itu adalah dirimu, sadar ataupun tidak. Kini, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir. Saat anjingmu terlelap malam ini, langkah kaki siapakah yang ia nantikan untuk didengar esok? Di pagi hari, langkahmu. Saat alarmmu berdering, suara siapakah yang ia harap akan menyapa selamat pagi? Suaramu. Saat sinar mentari memenuhi ruangan, wajah siapakah yang diam-diam ia nantikan? Wajahmu. Bukan karena kau tak pernah berbuat salah. Bukan pula karena kau sempurna. Melainkan karena setelah melewati ratusan, bahkan ribuan pagi yang biasa, kau telah menjadi satu dari segelintir hal yang tak pernah perlu dikhawatirkan oleh anjingmu. Dan, mungkin itulah salah satu tanggung jawab terbesar yang pernah dipikul atau diterima manusia, yaitu menjadi sebuah kepastian bagi makhluk lain.
Mungkin anjing telah menemukan rahasia yang dicari manusia sepanjang hidup mereka. Selama ini, kedamaian tidak datang dari mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kedamaian berasal dari kepastian tentang siapa yang akan bersamamu menghadapi esok hari. Bersama. Dan setiap malam sebelum anjingmu terlelap, ia diam-diam membuat keputusan yang sama. Apapun yang dibawa oleh hari esok, aku yakin kita akan menghadapinya bersama, melalui sudut pandang seekor anjing. Film 9. Mengapa anjing tidak pernah khawatir tentang hari esok? Bab 3. Anjingmu merasa bahwa hari ini sangat berharga untuk dijalani. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasakan hembusan angin? Bukan karena badai akan datang. Bukan pula karena rambutmu berantakan, melainkan sekadar merasakannya. Udara sejuk di wajahmu. Aroma rumput yang segar. Serta desir suara dedaunan yang menari di atas kepala. Ingatkah kamu pada anjingmu? Setiap harinya, coba bayangkan, saat kamu mengajaknya berjalan-jalan. Kamu hanya punya satu tujuan di pikiran, yaitu berkeliling blok. Dan kembali ke rumah dalam 20 menit. Sederhana, namun anjingmu punya rencana yang sama sekali berbeda. 3 langkah, berhenti. Mengendus, 5 langkah lagi, berhenti lagi. Setangkai bunga kecil, pohon tua, kotak surat, hingga hidran merah yang tampaknya menyimpan seluruh riwayat sejarah lingkungan tersebut. Sementara itu, kamu berdiri di sana dan berpikir, kawan, kita sudah melewati jalan ini ratusan kali. Anjingmu mungkin akan menjawab, tepat sekali. Dan setiap hari, aromanya selalu berbeda. Para ilmuwan memperkirakan bahwa indera penciuman anjing puluhan ribu kali lebih peka daripada milik kita. Sementara kita memahami dunia sebagian besar melalui mata kita. Anjing memahaminya melalui hidung mereka. Bagi kita, hari ini tampak sangat mirip dengan hari kemarin. Bagi seekor anjing, hari ini tercium benar-benar baru. Hujan tadi malam, seekor rubah yang lewat sebelum matahari terbit. Anak anjing baru milik tetangga. Seseorang yang sedang memanggang hamburger, berjarak 3 blok jalan. Seekor Golden Retriever tua yang melewati jalan ini 1 jam yang lalu. Bayangkan Anda membaca surat kabar yang benar-benar baru. Setiap pagi, yang hanya tertulis dalam bentuk aroma. Itulah dunia tempat anjing Anda terbangun. Tidak heran jika berjalan-jalan tidak pernah terasa membosankan. Ada satu hal yang selalu membuat saya tertawa. Manusia membeli buku teka-teki silang, sudoku, hingga aplikasi pelatihan otak. Anjing menemukan misteri terbesar di alam semesta hanya dalam satu petak rumput. Siapa yang tadi ada di sini? Kemana mereka pergi? Mengapa mereka berhenti tepat selama 12 detik? Penyelidikan ini mungkin akan memakan waktu lama. Di suatu tempat, Sherlock Holmes diam-diam bertepuk tangan. Dan, inilah bagian indahnya. Anjing Anda tidak terburu-buru menjalani hari ini hanya demi mencapai hari esok. Ia sepenuhnya menikmati momen yang sedang dijalaninya. Manusia seringkali berjalan sambil berpikir. Anjing berpikir sambil berjalan. Itu adalah perbedaan yang sangat mendasar. Peneliti perilaku sering menyebut anjing sangat terhubung dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka terus-menerus mengumpulkan informasi, menyesuaikan diri, belajar, dan mengamati. Perhatian mereka tercurah pada kehidupan, bukannya berpaling darinya. Banyak manusia mengalami hal yang sebaliknya. Tubuh kita berada di satu tempat, sementara pikiran kita sudah berada di tempat lain. Rapat besok, kesalahan kemarin, tagihan bulan depan, hingga rencana tahun depan. Sementara itu, hari ini berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Pikirkan tentang cara anak-anak bermain. Kotak kardus menjadi pesawat. Luar angkasa, ranting pohon menjadi sebilah pedang. Genangan air menjadi samudera luas. Anjing tidak pernah benar-benar kehilangan kemampuan itu. Sehelai daun yang gugur bisa menjadi petualangan terbesar di sore hari. Seekor kupu-kupu bisa sepenuhnya mengubah arah jalan-jalan mereka. Satu ekor tupai, ya, katakanlah tupai telah mengacaukan banyak rutinitas olahraga yang sudah tersusun rapi. Bayangkan jika Anda bertanya pada anjing Anda, apa bagian terbaik dari hari ini? Apakah ia akan menjawab, aku akhirnya mengoptimalkan produktivitasku? Mungkin tidak. Mungkin ia akan menjawab, kamu tertawa. Aroma anginnya sangat enak, aku menemukan sisa roti lapis. Dan kita mengamati burung-burung bersama. Aku tidak mengejar apapun selama 37 detik yang luar biasa. Sejujurnya, itu hari yang sungguh luar biasa. Ada satu pemikiran lagi. Anjing tidak menunggu akhir pekan untuk merasa bahagia. Hari Selasa terasa menyenangkan. Hari Rabu pun mendebarkan. Hari Senin menjadi indah. Jika seseorang tak sengaja menjatuhkan sepotong ayam, setiap hari jadi penuh potensi karena setiap hari itu nyata. Mungkin, itulah perbedaan terbesar di antara kita.
Manusia seringkali menunda kegembiraan. Anjing melakukannya bukan karena mereka naif. Karena mereka sungguh-sungguh memperhatikan saat ini. Mungkin kebahagiaan tidak pernah bersembunyi di hari esok. Mungkin ia selalu ada saat mengendus bunga, sementara kita terburu-buru melewatinya. Namun ada satu pelajaran terakhir, yang dipahami anjing lebih baik daripada makhluk manapun di bumi. Itulah alasan mengapa mereka bisa tidur dengan tenang. Bermain sepenuh hati, mencintai seutuhnya. Dan entah bagaimana mengajari kita cara menjalani hidup tanpa pernah mengucap sepatah kata pun. Bab 4, hari di mana Anda akhirnya akan memahami anjing Anda. Bayangkan bertahun-tahun telah berlalu. Suasana rumah kini lebih sunyi. Bola tenis itu masih tersimpan di keranjang yang sama. Tali kekangnya tergantung di samping pintu. Beberapa helai uban mulai muncul di kepala Anda sendiri. Waktu terus berjalan sebagaimana mestinya. Suatu malam, Anda mendapati diri Anda sedang duduk di teras rumah. Matahari pun mulai terbenam. Cahaya jingga membentang di sepanjang halaman di samping Anda. Anjing tua Anda perlahan-lahan berbaring, tanpa kelincahan bersemangat seperti yang dulu ia miliki. Hanya dengan penuh kehati-hatian, nyaman, dan tenang. Untuk sejenak, tak ada satupun dari kalian yang bersuara. Anda hanya menatap langit yang mulai berubah warna. Lalu anjing Anda menatap Anda, dengan tatapan yang sama. Kini sedikit lebih lembut, sedikit lebih tua, namun tetap dipenuhi dengan kehangatan yang tak asing itu. Dan tiba-tiba, Anda menyadari sesuatu. Anjing Anda tak pernah sekalipun menghabiskan harinya hanya untuk menunggu hidup dimulai. Ia sudah menjalaninya selama ini. Setiap pagi yang biasa, setiap langkah jalan yang biasa, setiap tidur siang yang biasa, setiap matahari terbenam yang biasa. Semua itu bukanlah jeda di antara momen-momen penting. Melainkan, itulah momen-momen yang sesungguhnya penting. Manusia sering bertanya, bagaimana cara menjalani hidup yang lebih bahagia? Mungkin anjing telah menjawab pertanyaan itu selama ribuan tahun. Bukan lewat kata-kata, melainkan melalui teladan. Hargailah hari ini, cintailah dengan tulus, maafkan dengan segera, beristirahatlah dengan tenang. Bermainlah sesering mungkin, tetaplah penasaran, pulanglah, dan ulangi. Para peneliti sering berbicara tentang resiliensi. Kemampuan untuk bangkit kembali setelah kesulitan. Anjing memiliki resiliensi yang luar biasa, bukan karena mereka tidak merasakan sakit. Hidup memang seperti itu. Penyakit, kehilangan, ketakutan, dan perubahan. Anjing pun mengalami semuanya. Namun, ketika kebaikan itu kembali, banyak anjing membuka hati mereka berulang kali. Ada sesuatu yang memberikan harapan besar di dalamnya. Seorang petugas penyelamat pernah berbagi sebuah cerita, yang tidak akan pernah saya lupakan. Seekor anjing yang ketakutan tiba di tempat penampungan. Ia enggan beranjak dari sudut ruangan. Hari berlalu, minggu berganti. Para relawan duduk di dekatnya setiap sore. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa tuntutan, hanya keheningan. Kehadiran. Suatu pagi, anjing itu berjalan menghampiri, dan menyandarkan kepalanya di lutut seseorang. Tidak ada hal dramatis yang terjadi, tanpa musik, tanpa perayaan. Hanya kepercayaan yang mulai tumbuh kembali. Itu mungkin salah satu momen paling berani yang pernah disaksikan oleh siapapun di gedung itu. Anjing mengingatkan kita bahwa kepercayaan tidak pulih dalam sekejap. Ia kembali sedikit demi sedikit melalui setiap momen yang terasa aman. Satu suara lembut, satu belayan tangan yang sabar, satu hari biasa, lalu hari-hari berikutnya. Pemulihan seringkali terlihat jauh lebih tenang daripada yang kita bayangkan. Sekarang izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Saat anjing Anda menatap Anda, apa yang Anda pikirkan? Apakah ia benar-benar melihat seseorang yang sukses? Seseorang yang kaya? Atau seseorang yang sempurna? Tidak, ia melihat orang yang mengisi mangkuk makannya. Sosok yang menggaruk bagian belakang telinga dengan cara yang paling tepat. Sosok yang menyapa, sosok yang pulang ke rumah, sosok yang tertawa, sosok yang menjadi milik anjing Anda. Hal-hal sederhana itu selalu ada. Dan itu sudah cukup. Mungkin itulah sebabnya anjing tidak mencemaskan hari esok. Karena mereka tidak pernah menganggap hari esok adalah sebuah kepastian. Mereka hanya percaya bahwa hari ini layak untuk dicintai. Dan entah bagaimana, itu sudah cukup untuk membangun kehidupan yang indah. Maka malam ini, saat Anda membawa anjing Anda keluar untuk terakhir kalinya, janganlah terburu-buru. Perhatikanlah, caranya terdiam sejenak di bawah taburan bintang. Caranya mengendus semilir angin malam. Caranya diam-diam mendengarkan dunia yang masih terjaga. Berdirilah di sana bersamanya, sedikit lebih lama lagi. Bukan karena anjing Anda butuh 1 menit tambahan. Melainkan karena mungkin Anda akan membutuhkannya suatu hari nanti. Akan tiba saatnya untuk jalan-jalan terakhir.
Tak satu pun dari kalian akan tahu bahwa itu adalah yang terakhir. Rasanya akan tampak sangat biasa. Hanya malam yang lain, matahari terbenam yang lain. Hanya berjalan pulang dengan santai seperti biasa. Itulah mengapa hari ini begitu berarti. Bukan karena hari ini luar biasa. Melainkan karena suatu hari Anda akan menyadari betapa berharganya itu. Jika anjing telah menghabiskan ribuan tahun mencoba mengajari manusia sesuatu. Mungkin inilah pelajarannya. Jangan menunggu sampai hidup menjadi sempurna untuk mulai mencintainya. Karena hidup sebenarnya telah berlangsung dengan tenang selama ini. Terima kasih telah berjalan di sisi kami. Sekali lagi, jika kisah hari ini membuat Anda tertegun sejenak, menarik napas lebih dalam, atau meluangkan 1 menit lebih lama bersama anjing Anda, maka perjalanan ini sudah terasa sepadan. Sampai jumpa lagi, lihatlah sekeliling Anda, bukan demi hari esok, tapi untuk hari ini, karena di sanalah anjing Anda telah setia menunggu Anda selama ini. Mereka menghabiskan seumur hidup mereka untuk mencoba memahami kita. Mungkin, kini saatnya giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda memahami anjing Anda dengan lebih baik dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen biasa yang masih Anda lalui bersama, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di lain waktu.